Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom keluarga HCC, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tak kurang satu apapun. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. So mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 54 ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Kiranya pagi hari ini mari kita mau taruh pengharapan kita kepada Tuhan, karena hanya kepadanya kita menemukan pertolongan daripada Tuhan, dan Dia sanggup untuk menopang hidup kita. Mari pada pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
Kami membawa hidup kami Tuhan hanya kepadamu, kepadamu Yesus, Yesus. Kami mau menyembahmu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus, hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. Kau sanggup pulihkan hidup kami Tuhan, Kau sanggup penuhi hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu setiap hari Tuhan di hidup kami. Sungguh kami terkagum akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Puji Tuhan, Shalom keluarga CC. Puji Tuhan kita ada di tanggal 2 ya, hari kedua bulan Desember. Tentunya beberapa di antara kita di rumah sudah ada banyak hiasan Natal, pohon Natal, udah mulai dekorasi Natal. Ada yang mungkin ganti cat rumah, dekorasinya diperbaiki, ganti sofa, mulai persiapkan beli baju baru, dan banyak hal yang kita persiapkan untuk menyambut Natal yang luar biasa. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mau dengar saat teduh di bulan Desember, dan tentunya selama bulan ini akan ada banyak pesan-pesan Natal bagi kita semua lewat perenungan kita selama bulan Desember ini. Nah, mari ingat bahwa ada Bible Journey, kita udah ada di akhir tahun. Yang masih setia baca Alkitab, kita ada di pembacaan hari ini di 1 Korintus 12 sampai 1 Korintus pasal yang ke-14. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari dengan judul Tuhan menghibur umatnya. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Injil Lukas ya, dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 dan seterusnya dikatakan demikian. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya." Sebuah berita pengharapan yang datang kepada bangsa Israel melalui Maria, melalui perawan Maria, sebuah berita pengharapan akan datangnya Sang Juru Selamat. Itulah kisah Natal. Kisah Natal selalu penuh dengan kejutan. Dan selama 4 hari ini saya akan sharing kepada saudara bagaimana kejutan-kejutan Natal yang akan kita renungkan bersama-sama, termasuk hari ini bagaimana sebuah kejutan Natal datang kepada seorang perawan yang bernama Maria. Nah, saudaraku, situasi bangsa Israel pada masa-masa itu situasi yang tidak mudah. Coba saudara renungkan apa kira-kira akan saudara rasakan kalau Tuhan sepertinya begitu jauh daripada saudara. Tuhan diam, Tuhan sepertinya membiarkan, sudah merasa sendirian. Itulah tahun-tahun yang dialami oleh bangsa Israel. Bukan hanya 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun mereka merasa kesepian. Tuhan sepertinya berdiam, tidak ada lagi nabi yang bernubuat, nggak ada lagi nabi-nabi yang muncul, saudaraku.
ada satu keadaan yang sangat tenang dan Tuhan tidak berbicara apa-apa. Tapi bangsa Israel masih berharap bahwa Mesias akan lahir buat mereka. Dan di tengah-tengah situasi itu bangsa Israel sendiri dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka menantikan Mesias, dan bertahun-tahun mereka mengalami situasi yang buruk, bertahun-tahun mereka merasa ditinggalkan. Mungkin mereka mulai bertanya, apakah Tuhan benar-benar masih ada bersama dengan kita? Nah, itulah perasaan yang dialami oleh bangsa Israel di tahun-tahun mereka merasa sendiri, mereka merasa ditinggalkan, tidak diperdulikan, mereka merasa bahwa mereka dibiarkan. Dan tiba-tiba penghiburan datang kepada umatnya lewat berita yang datang ke Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria bahwa akan lahir sang juru selamat Mesias. Lewat siapa? Lewat seorang Maria, seorang perempuan yang ada di Nazaret yang masih bertunangan dengan Yusuf. Dan Tuhan tidak hanya memberikan berita pengharapan kepada Maria tentang akan lahirnya Mesias, tapi Tuhan sendiri yang datang. Tuhan tidak hanya menyampaikan lewat malaikat, tapi Dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang hadir lewat kelahirannya di Bethlehem. Dia tidak mengirim penyelamat, tapi Dia sendiri yang datang, saudara, menjadi manusia. Betapa luar biasanya kejutan Natal yang terjadi bagi bangsa Israel lewat seorang Maria, sang juru selamat. Meskipun pada akhirnya kita tahu bersama kisahnya bahwa Yesus sendiri ditolak sebagai Mesias oleh orang Yahudi. Bahkan sampai hari ini Alkitab mengatakan Dia disalibkan dan Dia menderita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Natal selalu membawa kejutan kepada kita. Natal selalu membawa penghiburan kepada kita. Natal selalu memberikan penghiburan, kekuatan, pengharapan kepada kita. Mungkin situasi kita semua hampir sama dengan bangsa Israel, di mana mereka ratusan tahun tanpa pengharapan, ratusan tahun seperti merasa ditinggalkan, dibiarkan, sendirian. Tapi Natal memberikan kejutan, memberikan penghiburan kepada mereka. Mesias datang, tidak hanya mengutus penyelamat, tapi Dia sendiri yang datang menjadi sang juru selamat. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ada masanya situasimu mungkin yang sedang genting, sulit, dan berat hari ini. Akan ada masanya penyelamat itu datang. Akan ada masanya sang Mesias itu hadir di hidup saudara. Percayalah, Tuhan pasti tolong saudara. Apapun keadaan yang saudara alami, Dia tidak akan pernah terlambat datang menolong saudara. Di waktu yang tepat, Dia datang lewat Maria, lewat situasi yang sangat tidak memungkinkan sekali. Bagaimana mungkin seorang perempuan tanpa sebuah persetubuhan dia lahir lewat seorang perawan Maria? Tapi itulah Tuhan, kalau Dia mau datang, Dia akan datang dengan caranya yang ajaib. Kalau Tuhan mau tolong saudara, Dia pun sanggup menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Dia tidak pernah terlambat dan Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia selalu datang menghibur saudara, menguatkan saudara, dan Dia Yehovah Shammah yang akan hadir beri kekuatan buat saudara semua. Tuhan berkati kita semua, biar kekuatan Allah melimpah dan kita nikmati bulan Natal ini menjadi bulan yang luar biasa. Nikmati bersama dengan keluarga dan mujizat Tuhan terjadi. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang menghibur umat-Mu di tengah penderitaan bangsa Israel di bawah jajahan bangsa Romawi. Penghiburan-Mu datang lewat seorang perawan Maria. Berita tentang kelahiran sang juru selamat. Bukan hanya berita Tuhan, tapi Engkau menyatakan diri-Mu sendiri sebagai sang juru selamat bagi bangsa Israel. Engkau datang tepat pada waktunya. Engkau menjawab setiap doa dengan cara yang luar biasa. Aku berdoa Tuhan, biar Natal ini ada penghiburan bagi umat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah situasi buruk yang sedang mereka alami. Engkau hadir menjawab doa-doa mereka buat mujizat. Aku berdoa biar selama bulan ini kebaikan, kemurahan, mujizat, penyertaan Tuhan melimpah untuk kami semua. Ada pertolongan Tuhan terjadi buat kami. Engkau mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah gagal. Berkati umat-Mu, berkati kami semua.
kemurahan Tuhan melimpah buat kami. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Sampai ketemu besok di lanjutan khotbah saya hari ini. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.